Teman-teman yang lainnya mana? Saya tunggu ya. Yang biasa dapetnya kayak gini. Yang biasa dapetnya kayak gini. Jadi besok kita udah bisa pakai ini bagus. Bagus. Gampang, Pak. Besok bisa pakai ini besok bisa. Iya kalau nggak belum bisa ya coba aja panjang lah. Oke kok kalau nggak belum jadi Pak. Pakai baju. Agus tuh bisa berapa kali bayar? Ada dari Bang Biasa sih, sekarang ada lagi. Mandi nanti Harus ini ya. Jadi pemotong enak, itu soalnya Pengeluarannya dalam. iyalah. Kalau di tulis kalau di sini. mana ada di sini Pak? Tanjung Duren. Ini nggak paham juga Semuanya Pak. Semuanya nggak ada. Mana ada di kapan sini nggak ada. Mana nggak ada bulan lagi. Di bawah sih baru. Harusnya katanya aja sih. Iya nggak ada. Dari berapa? Soalnya kalau Tangan kamu kayak kan deh. Itu yang training. oh di daerah ini yang nggak ada Kalau ada aku udah duluan. dari zaman duluan ya. Gak apa-apa. Boleh duluan aja. Iya. Kan dia udah nggak bilang dari siapa. Makanya kita kasih dari aku duluan. Dari dia Ya paling duluan tidak dia. kita Tinggal diambil doang. Iya. Jadi nanti dia muat Nggak. kan di mana Pak? apresiasi juga. Pas. Dia kan nggak ini ya. Harusnya kan ya dong bebas soal gimana. Ada kantongnya ini. Sorry Pak. Soalnya masalahnya itu pakai setting. Muat tuh. Pak. Aku perlu boleh balik lagi. Mana yang maksud gua? Kenapa kok nggak minta kayak gitu? Iya. Yang lain pada kemana nih? Kecil, nggak ada ukuran kecil, hanya untuk ukuran besar. Iya. Enggak, harganya tetap sama. Celananya nggak bisa buat kerja, bagus. Celananya nggak bisa buat kerja. Yang punya kuih. Kalau gue masih jalan ciklat aja. Yang kemarin gue cobain. Jadi kadang nggak beli, beli yang itu. Enggak, ini Memang itu sama apa itu bukan tempat. Yang Santa Fe itu sana dah. Yang pokok pas tepat. Itu pasar final ya. Pada semua bukan ketika itu sekolah politik itu ya. Yang pokok itu. Iya, sekolah politik. Maluan. Wah, Yang bingung tahu. dia lewat Halo Rizky, Devia, Asim, Afrizal. Suaranya nggak kedengeran, kemana nih? Ya Pak. Ya Pak. Oh, ada. Tolong diinfoin ke grup dong, teman-temannya. Saya tunggu 10 menit ya. Ya, oke.
Halo, kita lanjut ya. Apa kita tinggal aja nih, Ricky, halo, Fatur, Devia. Ayo, Pak. Oke, silakan buka dulu kamera kalian. Pagi, ya, buka dulu kamera kalian. Coba saya pengen lihat. Ayo dibuka dulu. Hari ini kita lanjutkan. Ini TKJ 2 semua ya? Iya, Pak. Fatur. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Namanya kayak Bang Soal. Di email kan ada Bang Soal pas. Ya, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari konsep jaringan yang sudah saya berikan pada hands-on lab ya. Hands-on lab itu maksudnya adalah praktek, tapi karena beberapa kesempatan saya belum bisa melanjutkan. Kemarin teman-teman sudah ada yang mengikuti praktek. Untuk praktikum ini, saya juga sudah mengamati. Jadi dalam praktikum ini, saya melihat ada beberapa perkembangan yang memang bisa diikuti ya. Dan saya juga tidak menyalahkan bahwa ada keterbatasan kalian dalam mengikuti pembelajaran, bahwa kita membutuhkan alat atau media praktikum yang memang dibutuhkan untuk bahan praktek seperti di lab ya. Jika memang ada keterbatasan kalian di rumah, saya memahami karena tidak semua materi TKJ itu dalam bentuk merangkai kata-kata ya, tapi harus ada konsep bagaimana jaringan itu bisa dibuat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat konsepnya, konsep jaringan, di mana di sini ada DNS ya. Coba kalian lihat di sini di layarnya. Ini ada DNS, lalu ini ada server 1, ada server 2, lalu di sini ada DHCP server, dan di sini ada 2 klien. Nah, 2 klien ini berfungsi adalah untuk media akses dari 2 server ini. Nah, fungsi DNS-nya apa? Fungsi DNS ini adalah memberikan akses kepada klien atau ke server lainnya atau media lainnya, yang pada umumnya mengakses server itu harus menggunakan IP address, tapi kita cukup menggunakan pengembangan seperti domain ya. Jadi DNS di sini teman-teman dapat menggunakan akses ke masing-masing server tanpa harus memanggil dengan IP-nya, tetapi kita bisa memanggil menggunakan domain tersebut ya. Seperti contoh di IP 172.168.3.2 itu kan seharusnya kita panggil server itu menggunakan IP ya. Tapi di sini kita cukup memanggilnya menggunakan domain. Apa domainnya? Domainnya dia adalah tkj2.com. Seperti itu ya. Nah, begitu juga domain tkj1 yang pada umumnya kita biasa memanggilnya 192.168.2.2. Itu kita cukup memanggilnya dengan domain tkj1.com ya. Jadi si DNS ini berfungsi menggantikan si IP address yang tadinya kita panggil menggunakan alamat IP, tapi cukup menggunakan domain ya. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya server di dunia ini terkoneksi semua, dan setelah terkoneksi semua server kita harus tahu IP-nya, maka sangat ribet sekali ya. Nah, tujuan domain atau DNS itu adalah mempermudah aksesnya. Jadi cukup memanggil dengan namanya saja, ya. Memanggil namanya saja tanpa harus kita memanggil alamat IP-nya. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu yang kita gambarkan. Jadi di sini domain-domain ini akan dikonvert sama si DNS untuk memanggilnya secara nama. Ya, kepanjangan DNS itulah domain name server. Yang tadinya memanggilnya menggunakan IP, tapi sekarang menggunakan nama.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Coba silakan dibuka mic-nya atau kameranya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan kalian buka buku tulisnya. Ini konsep dasar jaringan untuk memasukkan teknologi LAN jaringan dari si fungsi HTTP dan DNS. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, itu maksudnya rangkuman digeser apa, Pak? Oke, baik. Maksudnya rangkuman gini, yang selama ini kita lakukan, kan kita praktikum ya. Nah, praktikum ini kan biasanya kita memang praktek membuat kayak membuat DNS, ya kan? Terus membuat klien, membuat server, dan membuat DHCP. Karena di sini keterbatasan kalian adanya terbatas dengan sarana, jadi saya memberikan kemudahan kepada kalian untuk tidak menggunakan media praktek ini untuk praktikum atau memaksakan kalian harus praktek. Karena kan ini kemarin semuanya tidak kebagian praktek ya, bener nggak, Afrizal? Bener, Pak. Iya, Pak. Iya, belum mau kebagian ya. Kalian beruntung yang kemarin udah kebagian praktek, jadi kalian paham. Tapi teman-teman yang belum memahami bagaimana cara mempelajarinya. Nah, saya minta sama teman-teman semua dalam Vicon ini ada recordingnya ya. Ada recording yang di atas ya. Recording ini nanti kalian pelajari ulang apa yang saya jelaskan, nanti kalian rangkum. Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya, jadi fungsi rangkuman ini setidaknya kalian punya bahan pembelajaran, knowledge atau pengetahuan dari apa yang saya berikan. Ketika kemarin kalian saya suruh datang ke lab, saya buatkan video tutorial, saya sampaikan di lab. Ayo kita praktekkan. Sudah tonton video dari saya belum? Apa jawaban kalian? Sudah Pak, ditonton saja tapi nggak paham. Bener nggak? Husen? Bukan begitu? Tahu, Pak. Iya benar, Pak. Ya, jadi ketika saya berikan tutorial ternyata saya berikan tutorialnya. Kalian seharusnya praktekin dari tutorial karena keterbatasan alat dan sarana. Saya tidak menyalahkan tutorial saya tidak menyalahkan metode pembelajaran kalian. Tapi yang saya asumsikan adalah saya sudah berjuang untuk membuat panduan dan segala macam, tapi karena keterbatasan kalian ya mungkin saya harus menyampaikan materi dengan 2 kali lipat gitu kan. Tutorial saya buat, ketika datang ke lab saya jelasin ulang nggak? Ayo, Rizky, Iya, Pak. Rojan, Ricky. Nah, benar ya. Nah, daripada nanti saya menjelaskan ulang atau saya berkali-kali, ini di atas ada recordingnya. Recording ini adalah fungsinya saya akan mengulangi konsep, di mana konsepnya itu kalian bisa interaktif. Kalau ada yang materi saya jelaskan kecepatan, sekalian boleh minta skip Pak, ulangi kecepatan. Boleh kan? Boleh nggak? Halo, Devia kemana Devia nih? Iya, Pak. Devia jangan-jangan on tidur lagi. Enggak, Pak. Ya, jadi gini. Jadi tujuan Vicon kita kali ini ada fungsi recording ini. Teman-teman semua dapat mempelajari materi-materi kita hari ini, tapi dengan catatan saya akan memutar ulang atau merecord dari konsep-konsep materi yang saya berikan. Jadi kalian bisa mempelajari ulang ya. Gitu. Baik, ini sudah tidak ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, baik. Konsep jaringannya adalah gini. Fungsi dari DNS ini yang tadinya memanggil yang menggunakan alamat IP, tapi cukup menggunakan namanya ya.
Minta gelas dulu Putih ya. Oke, sorry ada iklan lewat sebentar. Ya, jadi gambaran DNS di sini DNS-nya itu adalah kalian membangun yang tadinya memanggilnya alamat IP tapi cukup namanya aja. Ya. Jadi nggak perlu kalian memanggilnya dengan alamat IP yang segitu banyak dan sebegitu rumitnya ya. Nah, contoh nih ya. Ini saya bisa manggil server TKJ1 cukup panggil www.tkj1.com. Nah, nih. Ketika saya panggil TKJ1, dia akan masuk ke sini nih. Iya kan? Sistem server TKJ1. Maka dia pergi ke sini kan? Terus saya pengen pindah ke TKJ2, klik aja, pindah, dia akan pindah ke sistem TKJ2. Ini gambarannya ya. Gambaran ini nanti akan kalian temukan di mana ketika kalian berpindah server, kalau seandainya server ini banyak, kalian berpindah ini cukup menggunakan link saja. Tapi link ini membaca di mana link-link tersebut akan menghubungkan ke masing-masing server. Ya, mengerti? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak. Ya, Pak. Apa Devia, mau ditanyakan apa? Devia? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Berarti kita harus bikin linknya dulu ya, Pak? Ya. Linknya ini kita buat adalah menggunakan script HTML. Jadi script HTML yang kita buat itu berfungsi untuk menghubungkan antara si server dengan server yang lainnya. Itu menggunakan Ahref. Nanti saya akan bahas kupas tuntas ya. Jadi Vicon kalian kali ini tidak perlu membuka kamera, kalian amati. Tapi kalau ada yang kecepatan, kalian boleh skip apa yang saya sampaikan. Pak, ini saya kecepatan, jadi ntar saya ulangi. Ini saya bahas ulang lagi ya. Gitu. Baik. Gambarannya seperti ini ya. Jadi gambarannya kita masuk ke masing-masing server. Ketika masuk ke server, dia akan mengarahkan si domainnya atau DNS-nya, domain name servernya ya. Jadi DNS itu adalah domain name server. Gitu. Ya. Oke, ini juga sama nih. Ini kalau kita berada di klien, kita panggil domainnya di sini www.tkj2.com. Nah, ini kan berarti dia si klien ini kan klien nih. Klien itu yang ini ya. Klien 1 bisa panggil server TKJ2, terus ke sini. Ya, pindah ke TKJ1. Nah, konsep topologi jaringan di sini itu di mana ketika kalian membangun konsep itu adalah adanya si server itu kan menggunakan alamat IP ya. Alamat IP terus dikonversi sama si server DNS itu menggunakan domain. Ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik, gambaran seperti ini udah paham ya. Saya akan proses dari nol. Kira-kira kalian sudah siapkan buku tulisnya belum? Halo. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah. Sudah ya, Fatur? Fatur, halo Fatur. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ah, awas jangan tidur ya. Kamu tidur lagi jangan-jangan. Enggak, Pak. Kagak. Oke. Baik, saya akan buat dari nol ya. Saya akan buat dari nol ini. Pertama gini. Pertama saya akan buat dari awal. Nah, di sini saya akan buat dari awal. Saya harus membuat yang pertama adalah router empty. Router empty itu adalah jenis router yang memang kita bisa develop dari nol. Jadi di sini slotnya masih kosong. Router empty itu nanti setiap slot-slotnya itu kita gunakan CFE. Apa itu CFE? Connection Fast Ethernet. Jadi Connection Fast Ethernet itu berfungsi untuk menghubungkan si kabel RJ45 dengan server-server lainnya. Paham? Ya, seperti itu. Ini kita matikan. Kita panggil CFE. Kita masukkan di sini nih, kita install. Ya. Kita install, kita kayaknya butuhnya adalah 5. Kalau udah kita nyalakan. Nah, setelah nyala, kita tutup.
Terus kita siapkan sebanyak 4 server. 4 server gimana? Nah nih, 4 server, 1 sebagai server 1, 1 sebagai server 2, 1 sebagai server DNS, 1 lagi sebagai server DHCP. Ya. Setelah itu kita buat namanya switch. Switch ya. Switch pakai 2960. Ini ya kan? Nah, ini DNS, ini terus server 1, server 2, ini DHCP. Lalu kita buat klien di sini. Nah, ini kliennya ada di sini ya. Kliennya 2 sini. Ya. Nah, konsep menghubungkan jaringan di sini ada 4 server dan ada 2 klien. Keempat server ini tidak langsung masuk ke router. Yang masuk ke router itu cuma 3 aja. 3 diantaranya adalah DNS, terus si server 1, server 2. Nah, kalau DHCP nggak langsung masuk server, tapi DHCP itu masuk dari switch. Jadi dari switch masuk ke router, switch masuk ke server, baru switch dan ke klien. Nah, contoh gambarannya seperti ini ya. Contoh gambarannya adalah dari router. Router masuk ke server 1, ya, ntar diingat-ingat ya. Router masuk ke server 2, lalu router masuk ke DNS, lalu router masuk ke switch. Nah, switch masukkan ke server DHCP, lalu switch masuk ke klien 1, switch masuk ke klien 2. Ya. Nah, dari masing-masing ini itu kita harus berikan namanya juga dan berikan alamat IP. Ada IP gateway. IP gateway itu apa? IP gateway itu IP yang digunakan untuk menyeberang antara si router dengan si perangkat lainnya. Nah, kalau IP yang dikatakan sebagai IP server atau IP klien itu adalah IP pada perangkatnya masing-masing. Ya. Contoh. Ini ya. Ini kita kasih nama nanti. Ini server www.yadika1.com gitu ya. Terus ini juga www.yadika2.com gitu. Nah, nih, ini seperti ini ya. Terus ini sebagai DNS server, Nah, terus ini sebagai DHCP server. Nah, terus ini sebagai klien 1, ini sebagai klien 2. Bu Ami, anak-anaknya ntar pikon ya. TKJ 1 ya. Ini 12 ya. Oh ya, tapi di grup udah ini. Nah, kalau udah kita kasih IP-nya. Ini router tuh sebagai gateway ya. Gateway. Oke. Kita kasih gambaran IP-nya dulu, IP di masing-masing klien, IP masing-masing server dan IP gateway-nya. IP gateway-nya itu adalah IP yang untuk nyebrang antara si server 1, server 2 dan sebagainya. Sebagai contoh nih. Ini kita kasih IP 172.168 ini 2.2 ya. Terus ini juga 172.168 terus 3.2. Terus ini 8.8.8 ya. Terus ini 8.0.0.1 ya. Terus ini 172.168.2.1. Terus ini 172.168.3.1. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini gateway untuk DHCP ya. DHCP juga kita kasih IP-nya ya. 192.168.1.1. Nah, ini seperti ini. Ya. Terus ini juga kita kasih IP juga nih DHCP servernya 192.168.1.2. Ini kliennya nih.
192.168.1.3. Terus ini juga sama 192.168.1.4 ya. Ini kita naikkan ke sini, ini kita naikkan ke sini. Ini. Nah, ya ini ya. Nah, nih. Oke. Setelah kita buat kayak gini, langkah selanjutnya apa? Yang paling mudah. Langkah selanjutnya yang paling mudah adalah kita masuk ke gateway router, kita kasih IP gateway-nya. Apa IP gateway-nya? IP gateway-nya itu adalah IP yang dihubungkan dari masing-masing server ke server lainnya. Contoh, kita masuk ke gateway-nya ini, ya. Kita masuk ke gateway-nya ini, config, lihat ETH0. ETH0 kita nyalakan on dulu. Hijaunya kemana nih? Hijaunya ke Yadika 1 ya. Nah, berarti kita masukin si apa tuh? Si IP gateway-nya 172.168 terus 2.1. Subnet masknya kita otomatiskan, gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke ETH1. Kita coba nyalakan. Kemana IP-nya nih? IP-nya ke Yadika 2. Berarti masukin IP-nya 172.168 terus 3.1. Ini masukkan. Oh, dia nggak mau, berarti dia harus ganti IP kalau kayak gitu ya. Nah, berarti ini kita ganti 192.168.3.1. Berarti ini berarti 92 ya. 92. Nah, berarti ini kita ganti IP-nya kalau dia nggak mau nolak ya. Kita ulangi. ETH1 adalah 192.168 kan terus 3.1. Otomatis selesai ya. Seperti ini nih. Nah, terus kita turun ke bawah ETH2. ETH2 kemana perginya? Kita checklistkan on. Checklist on ternyata dia perginya ke DNS. Nah, ini kita masukkan 8.0.0.1. Nah, masukin subnet masknya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang terakhir, ETH yang paling terakhir, ETH3. Kita on kan. Kemana IP-nya nih? Nah, ini nih IP gateway-nya nih. 192.168.1.1. Subnet masknya otomatis ya. Kalau sudah seperti ini, tutup. Nah, kalau udah kita ngebangun si IP gateway-nya di router, kita berikutnya adalah merapikan pada IP DHCP-nya. Apa IP DHCP-nya? IP DHCP-nya tuh untuk memberikan IP address secara DHCP kepada klien-klien. Contoh nih. Nih. Ini kita masukkan konfigurasinya. Pertama kita masukkan IP fisik dari servernya dulu. 192.168.1.2. Oke. IP gateway-nya masukin berapa? IP gateway-nya nih yang nyebrang di router nih. 192.168.1.1. DNS-nya berapa? DNS-nya lihat nih, server DNS-nya nih, 888 ya. Nah, nih 8.8.8. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke bagian config atau ke service. Kita masuk ke DHCP di sini ya, karena dia sebagai server DHCP. Nyalakan dulu. Setelah itu masukkan gateway-nya. Gateway itu adalah IP yang digunakan dari server DHCP ke router. Masukkan IP-nya 192.168.1.1. Terus ini DNS-nya 8.8.8. Terus IP address-nya kita masukkan 3. Terus kita save. Nah, kita udah save. Nah, kalau udah save berarti kita udah bisa gunakan IP DHCP di setiap klien. Paham nggak? Nah, kalau udah kita masukkan di sini. Nah, IP configuration kita ganti DHCP. Nah, ini dapat ya IP-nya. IP DHCP-nya ini sudah sesuai ini dengan ini.
Tuh kan? Tutup. Ini juga sama, masuk dia desktop, IP configuration, DHCP. Ini juga sama nih, ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Buku catatan nanti siapin ya, jangan kalian nonton doang. Gitu. Oke, ini udah berhasil. Kita ngebangun DHCP. PR kita adalah membangun dua server ini dengan HTTP server. Sama si DNS ini. Ini yang lumayan agak menantang ya. Jadi kalau kita udah bangun servernya, kita bangun DNS-nya. Oke. Ini kita akan membangun pertama adalah si server HTTP-nya ini. Ya, seperti biasa, masuk ke desktop, masuk ke IP si server ini, kita masukkan IP-nya dia nih, 172.168 terus 2.2. Ini IP fisik dari servernya ini ya. Terus gateway-nya 172.168.2.1. DNS-nya adalah 888. Gitu ya. Terus masuk ke service, kita masuk HTTP, klik on ya. Nah, ini on, nanti bagian ininya nanti kita edit di bagian kedua ya. Ini kita skip dulu ya. Yang penting kita sudah memberikan IP fisiknya dulu di servernya ini. Oke, nanti saya akan buka sesi notepad-nya. Nah, tutup dulu. Nah, sekarang ke server ke Yadika 2-nya. IP configuration, DHCP on. Sorry, bukan DHCP, maaf. Statiknya on. Terus masukkan IP-nya 192.168.3.2. Oke. Gateway-nya 192.168.3.1. Terus DNS-nya 8.8.8. Dah. Ini udah selesai nih. Sekarang kita akan buka sesi notepad. Oke, notepad-nya ini untuk apa sih, Pak? Notepad-nya ini nanti gunanya kita akan membangun script HTML pada fungsi HTTP server. Di script, lalu HTTP, ada di index ya, edit. Ambil dulu nih semua scriptnya, copy. Oh, sorry. Ini kita blok dulu, copy. Nah ini script HTML dari si Cisco ini. Nah, script ini nanti kita akan hubungkan ke dua server ini. Contoh, ini tetap HTML. Ini kita hapus dulu ya. Kita buat dulu sini. Ini kita buat H1, buka. Ini sistem server Yadika 2. Tutup. H1, tutup. Ya kan? Blok dulu. Blok. Nah, kalau udah di sini adalah P. Nah, kalau udah tutup garis miring P. Nah, kalau udah href ini tujuannya adalah menjadi link. Href ini kita ganti dengan masing-masing server. Berarti di sini kita ganti href ini bukan HTML ya, tapi http://, www.yadika1.com garis miring, ya kan? Nah, ini kita ganti dengan link Yadika 1. Sebelumnya kita isi dulu. Klik link ini untuk pindah ke link Yadika 1, gitu ya. Sebagai contoh. Nah, kalau kita copy ini masuk ke server, terus kita paste, ya. Kita save, yes. Kita coba dulu ya di bagian desktop. Bagian desktop ini tutup.
browser. Nah, ini kita ganti nih. Kita panggil dulu IP-nya dulu. 192.168.3.2 enter. Nah, nih. Masuk ya servernya ya. Nah, PR kita adalah pindah ke linknya Yadika 1 nih, server Yadika 1 nih. Bagaimana caranya? Copy paste nih. Copy paste script ini. Copy paste script ini gitu kan. Ya, ini kita copy, terus kita pindah ke server sebelumnya. Terus service http edit. Masuk sini kita edit lagi. Ganti yang tadinya Yadika 2 kita pindah ke Yadika 1. Linknya ini jadi Yadika 2, ini pindah ke Yadika 2. Ini kita save. Nah, tahu nggak maksudnya ini? Ini kalau di server Yadika 1, maka dia perginya ke Yadika 2. Kalau di servernya Yadika 2, maka pindahnya ke Yadika 1. Paham? Jadi kayak ibarat kata tektokan. Dari Yadika 1 pindah ke Yadika 2. Yadika 2 pindah ke Yadika 1. Paham ya? Jangan lupa ya, skripnya ini harus kalian balik-balik. Jangan kalian buat skripnya itu jalan di tempat. Servernya Yadika 1, kalian buat linknya server Yadika 1 juga. Tapi harus buat tektokan. Jadi A pindah ke B, B pindah ke A. Ya, paham ya? Jadi pindah A, B, seperti itu. Ya. Udah, kalau udah kita lihat di bagian desktop, browsernya. Kita aksesnya IP-nya ini nih. Kita akses 172.168, terus 2.2. Nah, ini Yadika 1. Tapi kalau diklik belum bisa ya. Tapi addressnya udah pindah. Kenapa belum? Karena DNS-nya belum kita setting. Ya. Ini sudah kita susun. Sudah kita rapikan. Nah, sekarang kita bermain pada DNS-nya. DNS-nya untuk apa? DNS-nya kita gunakan merangkum dua IP ini, kita namakan untuk memanggil nama domainnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau itu kita tutup. Terus DNS ya. Config service kita kita buat IP-nya dulu ya. Si IP dia apa? IP DNS-nya dulu. IP DNS-nya itu berapa? 888 ya. Ini subnet masknya otomatis, gateway-nya jangan lupa gateway-nya 80.0.1. Terus DNS-nya balik lagi ke dia 888. Nah, kalau sudah kita masuk ke service, masuk ke DNS. Masuk ke DNS ini kita on-kan dulu, kita nyalakan. Name-nya ini nama nih. Kita buat nama dulu. Name-nya itu kita panggil Yadika 1 nih. Nah, kita panggil www.yadika1.com. Tipenya record ya. Addressnya ini nih IP. 172.168.2.2. Lalu kita klik add. Berarti ini name Yadika 1 perginya ke IP ini nih. Ya kan? Yadika 2 sama. www.yadika2.com. Addressnya berapa? 192.168 ya. 168. Tunggu. Ini kelebihan titiknya nih. Udah nih. Nah, nih. Ini kita panggil 192.168.3.2. Ini kita add ya. Dah. Kedua link IP ini digunakan untuk memanggil masing-masing server yang tadinya menggunakan IP tapi cukup menggunakan domain. Nah, inilah fungsinya dari DNS. Nah, sekarang kita coba, kita naik ke atas, tutup, kita buka browser. Kita panggil dulu IP dulu ya, 192.168 terus 3.2 enter. Sekarang kita klik link Yadika 1. Dia pindah kan? Pindah nggak nih? Ayo coba lihat teman-teman, pindah nggak ini kira-kira? Halo, Fatur, Ricky, Husen. Pindah Pak, Pindah nggak? Pindah. Ini kan Yadika 1 nih.
Jadi kedua, pindah. Pak. Ya. Jadi Pindah. ini kalau kedip-kedip nih dia pindah nih itu. Pindah. Ya. Ini saya manggilnya dari server DNS. Kalau dari klien bisa nggak kira-kira? Bisa. Dari klien bisa nggak? Bisa, oke. Sekarang kita coba ya, buktikan dari klien bisa nggak. Kita buka browser. Terus kita masukkan nih www.yadika1.com. Enter. Nah, langsung ya. Yadika 2, dia pindah ya ke server Yadika 2, Yadika 1. Oke, penjelasannya sampai di sini, praktikumnya jika ada yang mau ditanyakan silakan, dan silakan dirangkum dari hasil recording materi kita hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, kemarin link saya pas Yuk, praktek pindah gimana? tuh, Pak. Linknya pindah, apa kendalanya? Nggak tahu dah, Pak. Mungkin di DNS-nya kali ya. Ya, DNS-nya harus sama dengan A-record-nya, dengan si IP-nya juga harus sama, nggak boleh beda ya. Ya, Pak. Itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup materinya hari ini. Recordingnya akan saya kirimkan, nanti kalian pelajari lagi dan tolong dirangkum di buku tulis ya. Ngerti? Baik, Pak. Ya, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Saya kira cukup pertemuannya. Saya akhiri, saya tunggu rangkuman kalian paling lambat minggu ini ya. Ya, tolong Siap, sampaikan Pak. ke teman-temannya bahwa di sini ada materi tentang praktikumnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 6 orang, Pak.